mulai. Tuang perangi biarlah masena aturu mo pogau aporayani Rondong kabuturu parentani pasomboan mo kamasokanani lama susah masanya kamu mandatu puan yake monongi benangku mitandai tulalanku demi palan arai puan tongku bokoyo lobi parinayana puan ganti lindunganku ganti ongan tontong saya kona Semboan mo kamasokanani lama susah masanya kamu mandatu puan yake monongi benangku ditandai tulalanku palan arai puan tongku bokoyo lobi parinayana puan ganti rinduanku ganti ongan tontong saya kona lama susah masanya kamu mandatu puan yake monongi benangku ditandai tulalanku demi palan arai puan tongku bokoyo lobi parinayana puan ganti lindunganku ganti ongan tontong saya kona lama susah masanya kamu mandatu puan yake monongi benangku mitandai tulalanku demi palan arai puan tongku bokoyo lobi Angkat dulu mejanya. Angkat dulu baru dikasih keluar mejanya. Keluar mejanya.
Jangan ada di pinggir. Ada di luar, ada di luar. Joko bisa lihat, ada di luar. Ada di luar. Makasih, makasih. Ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah pemakaman dari almarhum Ibu Elizabeth Karoma. Mari kita tenangkan hati kita, dan untuk doa pembukaan nanti akan dibawa oleh Bapak Pendeta Hendra. Mohon kasih pada Bapak, saya serahkan. Ya puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah bersyukur kepada Tuhan sekalipun dalam duka cita, tapi kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada siang hari ini kami berkumpul bersama-sama di pelutaran duka tempat ini. Bapa di surga, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat pujian kita pada nomor 3, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku di dalam kuasamu.
yang memberikan kekuatan bahkan ketenangan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga, dan kepada keluarga kami silakan. Selamat jalan Oma, Mama, Kakak, dan kami anak-anak keluarga maunya. 2, 3. Kau rangkai air mataku jadi permata, obat aku hitamku menjadi sudah, kepahitan kesukaan kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata di permata. Apa jalanmu dari jalanku, seperti tak pernah punya teman seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Sebelum kami bersama-sama dengan seluruh rumpun keluarga akan menghantar almarhumah ke tempat peristirahatan yang terakhir, firman-Mu adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kami sekalian. Biarlah firman-Mu disampaikan untuk dapat meneguhkan, menguatkan, serta menghiburkan kami semua yang hadir di pelataran duka cita pada siang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan kepada kita sekalian Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kepada kita bersama-sama untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan sebelum kita akan bersama-sama menghantar almarhumah ke tempat yang telah disiapkan oleh keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan memang mengajarkan kita bahwa akhir dari segala sesuatu itu sebenarnya merupakan suatu permulaan yang baru.
Saya ulangi, akhir dari segala sesuatu sebenarnya merupakan awal dari suatu permulaan yang baru. Pada akhir ketika kita ada di masa kandungan ibu kita 9 bulan lamanya, maka itu merupakan awal kita melihat dunia kita, dan di situ kita memasuki dunia kanak-kanak. Dan nanti ketika kita mengakhiri masa kanak-kanak kita, maka itu merupakan awal masa kita masuk dalam usia remaja. Di usia itu kita sudah mulai bisa memiliki KTP di usia 17 tahun, juga bisa memiliki surat izin mengendarai. Dan pada akhirnya nanti masa lajang di usia pemuda merupakan awal daripada hidup berumah tangga, dan ini akan terus berlanjut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, suatu kehidupan akhirnya akan ditandai dengan suatu kematian. Tetapi kematian bukanlah akhir dari segala sesuatunya, karena itu merupakan awal dari satu kehidupan yang baru, satu kehidupan yang kekal yang disiapkan Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Saya ingin mendasari perenungan kita pada siang hari ini di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ucapan ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada masa-masa ketika Yesus akan meninggalkan mereka. Di saat itu tentulah hati daripada murid-murid begitu gelisah, begitu takut. Guru yang mereka sayangi, guru yang mereka percayai akan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus memberikan peneguhan kepada mereka agar hendaknya mereka tidak usah gelisah, mereka tidak usah khawatir, mereka tidak usah takut. Karena kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian merupakan awal dari satu kehidupan yang baru yang disiapkan Tuhan bagi kita. Kemudian Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, nanti di rumah Bapakku ada banyak kapling yang disiapkan bagi kamu semua. Sehingga kamu tidak perlu takut pada saat ketika engkau mengakhiri masa hidupmu di bumi yang sementara ini. Akan ada tempat yang telah disediakan oleh Yesus di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat Yesus kepada murid-muridnya juga adalah nasihat Yesus kepada kita. Tentu siapa yang tidak berduka kehilangan orang tua yang kita kasihi, oma tersayang. Tetapi Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, karena oma sudah ada di tempat yang telah disiapkan untuknya. Dan menarik bagi kita adalah Yesus membahasakan surga dengan istilah rumah Bapa. Rumah. Selama Yesus ada di muka bumi, Yesus memang mensosialisasikan tentang keberadaan daripada surga dan membahasakannya sebagai rumah. Kalau kita mendengar istilah kata rumah, maka langsung terbayang di pemikiran kita satu tempat yang nyaman, satu tempat di mana kita begitu bebas untuk bisa mengekspresikan diri kita. Suatu tempat di mana sekalipun kita sudah merantau jauh ke negeri orang, kita akan selalu rindu pulang ke yang namanya rumah.
Yesus mengatakan bahwa surga itu bukan seperti asrama, bukan seperti tempat penampungan, bukan seperti tempat gaib, bukan seperti goa. Surga dikatakan seperti rumah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa pada satu saat ketika Tuhan panggil kita, kita sebenarnya bukan pergi ke surga, tapi kita pulang. Kita pulang, saudara. Umat terkasih bukan pergi, pulang ke tempat di mana beliau berasal dulunya. Tentu saudara tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan Taman Eden di kitab Kejadian, Tuhan memaksudkan bahwa taman itu menjadi tempat di mana manusia bisa bersekutu dengan Allahnya tanpa ada sekat dan tanpa ada batasan. Manusia menikmati sukacita yang melimpah, tidak ada penderitaan, tidak ada dosa, tidak ada kesusahan, tidak ada sakit penyakit. Itulah yang dimaksudkan Tuhan ketika Tuhan menciptakan Taman Eden. Sayangnya manusia jatuh ke dalam dosa sehingga mereka terusir dari taman yang telah disiapkan Tuhan. Surga adalah gambaran dari Taman Eden yang kedua, di mana nanti di sana kita bertemu kembali dengan Tuhan kita, bertatapan muka dengan muka. Yang selama ini kita hanya melihat Tuhan dari mata iman kita. Kita hanya meyakini Dia, meyakini keberadaannya, tetapi kita tidak pernah melihat bagaimana wajahnya yang sebenarnya. Di rumah Bapa semua akan tersingkap. Kita akan bertemu kembali dengan pribadi yang kita sembah. Kita bertemu dengan pribadi yang memberkati hidup kita. Kita bertemu yang menjaga hidup kita selama kita ada di dunia ini. Umat terkasih pulang ke rumahnya. Saya katakan kepada anak-anak bahwa orang tua kita bekalnya sudah cukup. Beliau telah mempersiapkan segala sesuatunya. Beliau seolah-olah sudah mendengar panggilan ilahi bahwa Bapaknya, kekasih hatinya sudah mau panggil beliau pulang. Sehingga beliau menyelesaikan semua hal-hal itu secara perlahan-lahan sampai tuntas. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan termasuk yang mensyukuri kepergian almarhumah ini sudah dipersiapkan. Yang disyukuri bukan kepergiannya ya, tetapi persiapannya itu, bahwa almarhumah telah mempersiapkannya. Terjadi rekonsiliasi antara orang tua dengan anak. Ada pengampunan antara anak dengan anak di hadapan daripada almarhumah. Sehingga ketika itu semua telah terjadi, almarhumah berkata kepada saya, Pak Pendeta, terima kasih. Batinnya merasa puas, batinnya merasa lega, bahwa beliau telah membereskan semua hal-hal yang mungkin merupakan ganjalan-ganjalan atau batu-batu kecil yang menghalangi beliau untuk kembali pulang ke rumahnya. Sehingga sampai saat ketika beliau dipanggil oleh Tuhan, beliau pun dihantar lewat doa. Saya mengatakan kepada anak-anak bahwa terbayang di dalam pikiran saya bahwa ketika kita berdoa untuk almarhumah di saat-saat terakhirnya, kita seolah-olah sedang bergandengan tangan mengantar almarhumah sampai gerbang surga, sampai depan rumah Bapa. Tetapi kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kita karena kita masih hidup, karena surga masih rahasia bagi kita yang hidup. Tetapi di gerbang itulah kita melepaskan orang tua kita terkasih untuk melanjutkan perjalanannya di dalam kekekalan yang penuh dengan sukacita. Saudara, inilah kematian yang dipersiapkan. Beliau sadar bahwa di muka bumi ini kita hanya sementara.
Kita seperti seorang musafir yang singgah sebentar, minum air hangat, lalu kemudian pergi dan hilang lenyap begitu saja. Saudara, firman Tuhan ini tidak ditujukan untuk almarhumah, tetapi bagi kita. Adakah kita sesiap almarhumah ketika panggilan ilahi itu datang atas kita? Adakah kita akan berkata seperti almarhumah, ini aku Tuhan, aku serahkan hidupku dan aku sudah siap untuk menjumpai Engkau di dalam kekekalan? Adakah kita sesiap almarhumah? Ini akan menjadi satu pertanyaan bagi kita sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tidak akan ada satu di antara kita yang terlantar, yang terpinggirkan. Semua memiliki kaplingnya sendiri, semua memiliki tempatnya. Dan Yesus berkata di sini, di mana kamu berada, maka di situ aku berada. Ini menunjukkan perkataan seorang yang amat merindukan untuk kembali berkumpul dengan orang-orang yang dikasihi. Dia akan kembali bersekutu di dalam kesempurnaan seperti yang ada di Taman Eden. Tidak ada penderitaan, sakit, penyakit, bahkan kematian pun sudah tidak berlaku lagi di surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika engkau berhasil di bumi ini, itu bagus. Jika engkau memiliki prestasi di dunia ini, itu bagus. Jika engkau memiliki setumpuk akte tanah, itu bagus. Engkau punya rekening tabungan yang menumpuk, itu bagus. Tetapi masalahnya adalah semua itu tidak akan dimasukkan ke dalam peti mati kita satu kali kelak. Semua akan ditinggalkan. Kita datang dengan telanjang dan kita pulang juga dalam kondisi yang sama. Biarlah kita menangis hari ini karena memang inilah musim kedukaan yang harus dilalui. Tetapi biarlah hati kita tetap berserah kepada pemilik kehidupan yang berkuasa untuk memberi dan mengambil kehidupan itu seturut dengan kehendaknya. Lepaskanlah Oma, relakanlah beliau, dan biarlah kita mengikuti jejak teladan yang telah ditinggalkan oleh almarhumah. Amin. Saatnya kita akan membawa persembahan kita sebagai syukuran syukur kepada Tuhan, dan kita angkat pujian nomor 7 secara bersama-sama. Puang Ki Yesu, Puang Ki Yesu, Dani mempersiapkan diri. Saat mana Engkau panggil kami,
maka kami dalam keadaan siap. Tuhan, kami milik-Mu. Engkau mau panggil kami kapanpun, biarlah jadi sesuai dengan kemauan-Mu. Tapi biarlah kiranya kami menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan, sehingga kami boleh tetap berjalan di dalam rambu-rambu kebenaran yang telah Engkau tetapkan atas kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan akhiri ibadah pemakaman ini, dan mungkin setelah itu juga kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun biarlah tangan kasih Tuhan akan tetap menyertai, menjaga, melindungi kami di tempat dimanapun kami berada. Mari umat Tuhan arahkan hati pikiran kepada Kristus untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan akan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya sama-sama berkata amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, oleh semangat doa di kami mewakili pemerintah Kecamatan Kanabata Silanang, kami menyampaikan ungkapan hati bahwa kami turut berduka cita atas meninggalnya orang tua kita terkasih, ya, dan kepada segenap anak, cucu, cicit, dan rukun keluarga yang ada, kiranya tabah menghadapi kenyataan ini. Atas nama keluarga besar Karoma, Pong Kambing, dan Teden, Kikolika, Guru Semangat, Lako Bapak Pendeta bersama dengan sidang jemaatnya dari GBI, Duka Kikua, Lako Bapak Pendeta Gereja Toraja Jemaat Nebali, Pendeta Gereja Toraja Jemaat Merah Paromi bersama dengan jemaatnya turut menyertai kami dengan sungguh luar biasa. Juga kepada pemerintah setempat, selama meninggalnya saudara kami ini tidak pernah ditinggalkan Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Pak Wakil Bupati, Pak mantan Wakil Bupati hadir kemarin dengan segala apa yang dia suguhkan kepada keluarga, termasuk hal-hal yang bisa membawa kami sebagai tanda ungkapan duka mereka. Duka Kikwa laku mintu Pak Kondokan selaku tokoh-tokoh masyarakat turut memberikan sebagai sumbangsi besar dalam kedukaan ini. Jadi banyak hal-hal yang kami tidak bisa melakukan terapi, termasuk para dokter dan medis yang sudah berupaya melakukan tugasnya sebagai para medis, tapi apa boleh buat, Tuhan berkehendak lain. Jadi kami sudah lapang dada. Jadi mudah-mudahan itu yang kami sampaikan menjadi hal yang sangat membanggakan bagi kami, menjadi penghiburan bagi kami, penguatan bagi kami keluarga yang berduka. Permohonan maaf yang sebesarnya atas nama keluarga dengan keterangan hati. Mohon maaf kepada kita, kepada Bapak Ibu Pendeta, kepada pemerintah, kepada tokoh-tokoh masyarakat, orang tua serta masyarakat lainnya, termasuk keluarga dari Toraja Barat, dari Toraja Utara dan sekitarnya. Banyak keterbatasan dan kekurangan dalam tempat ini karena situasi dan kondisi dan pelayanan kami. Mungkin ada yang tidak sempat menerimanya, itulah bukan karena disengaja, tetapi itulah kemampuan keluarga. Tatang dewa mengasolah nasab. Usah sampai tayo tahan bebango kugua kutolepa dengan aku ke mitiro matutlomo pa masih semangat juga untuk berjuang berkarya di bentuk keluarga dan masyarakat. Jadi saya kira mengakhiri segala kekurangan dan permohonan maaf. Semoga Tuhan tetap menyertai kita bersama-sama dan memberikan penguatan, termasuk pemerintah kita, supaya daerah kita tetap aman dan sejahtera. Sekian dan terima kasih.
Kami ini penjorolangan PT. Pelan. Sehat. Kapan tak kanindeo lah.
Sangat duri. Dori suruh irang marendeng. Dori suruh irang marendeng. Irang matontong sana kuna. Irang matontong sana. Ya, ora siso ora piko pa Yesus. Siso lagu ka Yesus. Pagari bedo sia kasalaku. Pangit dulu lah. Ya apa duri. Bagian kepala ni sana. Ya, turun. Buang ki Yesu, dami sabiang angkan, dami bela untang pekan, kontong kami urondongkan. Oh buang Yesu kamaserikan, inang kamu menatuang, surat kinai mapasare, totemo saya lakona. Oh buang Yesu,
Oh Tuhan Yesus kami serikan, ingat kamu menatu Tuhan, sulaki nama pasare, totemo Di tempat inilah kami akan letakkan orang tua kami terkasih Tuhan. Seperti apa yang kau firmankan, debu akan kembali kepada debu. Namun rohnya telah kembali kepada pencipta, kepada Engkau Tuhan. Itu sebabnya hari ini diiringi dari lagu yang beliau sangat cintai. Menyerahkan hidup sepenuh ke dalam tangan Tuhan dan beliau tunjukkan sampai detik terakhirnya. Beliau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Hari ini Bapa, kami semua, seluruh rumpun keluarga yang ada, kami akan melepas almarhumah. Kami akan meletakkan di tempat yang telah disiapkan. Selamat jalan Oma, sampai ketemu di Yerusalem yang baru. Suatu saat kita akan jumpa lagi di dalam kekekalan, di dalam kasih dan sukacita daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus acara untuk meletakkan almarhumah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus